Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku untuk bulan April 2023, lebih tepatnya di tanggal 3 sampai 7 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental yang berlaku di awal bulan April 2023 ini. Oke, sebelum saya mulai untuk apa yang terjadi di minggu ini, saya akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu, ya. Jadi di minggu lalu seperti yang teman-teman lihat juga bahwa kita ada data mengenai beberapa hal, ya. Sebenarnya minggu lalu itu tidak ada begitu banyak apa ya bahasanya, berita yang sangat wow banget, ya. Jadi market tuh relatif biasa aja gitu kan ya. Walaupun di sini ada berbagai macam gubernur bank yang berbicara. Lebih tepatnya itu kalau boleh saya simpulkan, minggu lalu itu secara berita mengenai sistem perbankan ya, mengenai sistem perbankan dan sebagainya itu dari segi berita-berita yang ada, isu-isu yang ada itu ternyata tidak membuat market ketakutan. Dalam artian itu isu berita yang sudah terjadi di dua minggu yang lalu selama bulan Maret itu sudah berhasil diantisipasi mengenai dari segi Credit Suisse yang sudah bergabung dengan UBS, lalu SVB yang sudah diakuisisi oleh First Citizen. Jadi dampak dari berita bank tersebut sudah mulai mereda, market sudah mulai kondusif lagi, para investor sudah tidak terlalu ketakutan lagi, sehingga kalau kita lihat selama 1 minggu di akhir bulan Maret tersebut kita melihat pergerakan daripada indeks dolar dan juga dari segi gold itu relatif turun ataupun lebih relatif untuk bergerak konstan ya, oleh karena permintaan sebagai safe haven sudah mulai berkurang. Yang paling berdampak itu sebenarnya adalah dari segi yen. Jadi kalau dilihat kenapa teman-teman yang trading di yen minggu lalu itu kita melihat bahwa adanya kenaikan sangat gila-gilaan dari yen ya. Kalau dilihat dari yen sebenarnya adalah bahwa pemerintah dari Bank of Japan sendiri itu mengeluarkan stimulus lagi ya, mengeluarkan stimulus lagi sekitar berapa juta yen gitu saya lupa, guna untuk ekonominya dia lah, karena kan termasuk hebat ya untuk dari segi Jepang sendiri, karena kita tahu bahwa Jepang belum menaikkan suku bunganya, dan suku bunganya pun masih di minus 0,1. Dan kalau kita lihat data yang terjadi di tingkat inflasi dan sebagainya, itu malahan bisa bergerak turun. Jadi target daripada Bank of Japan sendiri yang rencananya memang akan maintain inflasi di sekitaran 2%, itu agak hebat ya, dalam artian suku bunga nggak naik tetapi bisa tingkat inflasinya itu turun sendiri. Oleh karena itu ketakutannya sih ya, oleh karena itu ya bisa dibilang BOJ kemarin mengeluarkan sedikit stimulus dana dan juga didukung oleh permintaan yen akan safe haven itu sudah mulai berkurang ya, jadinya ya permintaan untuk yen itu mulai melemah, sehingga kalau kita lihat selama hampir 1 minggu kemarin, kalau teman-teman trading di mata uang yen itu semua pair yen mengalami kenaikan, dari USD yen, Euro yen, Pound yen, Aussie yen, semua pair yen mengalami kenaikan yang sangat signifikan 1 minggu kemarin. Ya, jadi di minggu lalu itu kita berita secara yang krusial itu sebenarnya dari segi Aussie tingkat inflasinya sudah mulai turun ya. Tapi lucunya itu gini, setiap ada penurunan dari segi inflasi, next datanya pasti akan mengalami kenaikan. Lucu sih itu sebenarnya kayak di sini 7,3 jadi 8,4, dari 6,9 ke 7,3. Jadi setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Entah ini akan terjadi di bulan depan atau enggak. Terus kalau kita lihat juga mengenai data GDP di Amerika ya sudah mulai berkurang. Lalu untuk dari segi
tingkat inflasi di Eropa sekarang drop secara sangat signifikan, hampir 2% penurunannya ya, 1,6 lah bisa dibilang ya. Jadi kalau dilihat dari 8,5 turun menjadi 6,9 ya. Ini sangat luar biasa luar biasa turun ya. Tapi untuk dari segi core CPI sendiri mengalami kenaikan sedikit di 0,1. Lalu untuk dari segi core PCE Price Index di sini mengalami penurunan dari 0,5 menjadi 0,4. Jadi untuk di minggu kemarin itu yang penting ada di Aussie, USD, dan Euro sebenarnya. Lalu untuk kalau kita lihat di minggu ini ya seperti biasa setiap awal bulan di hari Jumat kita pasti akan ada data yang namanya NFP. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu ya untuk di minggu ini apakah kita ada market libur atau tidak. Kita cuma ada market libur selama Senin Selasa itu dari Cina, Rabu juga Cina, lalu di hari Kamis tidak ada, di hari Jumat, wow ini Jumat Good Friday ya. Oke, ini Good Friday. Jadi Good Friday kalau boleh saya kasih market banyak libur di hari Jumat ya. Ini agak sedikit gimana ya kalau boleh saya bilang ya. Market hari Jumat libur tetapi kita ada NFP. Well ya, let's see ya. Kita akan lihat nanti. Kita hari Jumat kita ada Good Friday tapi ada NFP. Well, ini mungkin baru saya lihat sih ya. Baru atau enggak sih saya lupa ya. Jadi intinya kalau dimulai dulu dari hari Senin. Senin itu kita ada data yang cukup signifikan itu dari Swiss dulu ya mengenai tingkat inflasinya. Secara tingkat inflasi untuk di hari Senin untuk di Swiss itu diperkirakan akan mengalami penurunan dari 3,4 ke 3,2 ya. Tapi sebelum itu kita ada retail sales di Aussie ya yang diperkirakan sih ya menurun sedikit lah ya. Lalu untuk di malam hari kita ada data mengenai ISM Manufacturing PMI. Yang dimana di sini sih diperkirakan akan masih di bawah angka 50, berarti masih mengalami yang namanya kontraksi ya, masih under 50 lah bahasanya. Jadi di hari Senin itu ya kita akan masih melihat data ISM Manufacturing PMI dari USD. Lalu di hari Selasa ya, di hari Selasa ini kita ada hal yang penting mengenai di Aussie. Karena di Aussie di sini diperkirakan untuk RBA sendiri akan tetap menaikkan suku bunganya sebanyak 25 basis point dari 3,6 ke 3,8. Walaupun dengan data inflasi yang kita lihat adalah di 6,8 ya sudah turun dari 7,4 ke 6,8. Kayaknya sih walaupun kita ada desas-desus ya akibat berita inflasi minggu lalu, ada berita mengenai bahwa Aussie di sini RBA sendiri tepatnya mungkin akan memikirkan akan pause suku bunganya ya. Mungkin tidak akan ada kenaikan tapi kayaknya sih akan masih ada kenaikan ya. Ini angkanya masih 3 loh. Rata-rata untuk di bank sentral lain sih sudah 4 ya. Sudah 4 ke atas, bahkan ada yang 5% sampai di Amerika 5% ya kan. Jadi kayaknya Aussie sih masih akan menaikkan suku bunga. Lalu di malam hari seperti biasa job opening diperkirakan akan mengalami penurunan dari 10,8 ke 10,4 ya. Lalu di hari Rabu, dari Rabu kita akan ada data dalam artian kenaikan suku bunga dari RBNZ ataupun dari Reserve Bank New Zealand dari yang sebelumnya 4,75 naik 25 basis point menjadi 5%. Jadi RBNZ di sini menjadi salah satu ataupun salah dua daripada bank sentral yang suku bunganya sudah mencapai 5% selain Amerika. Ya. Selain di Amerika. Ya, ini sih mungkin akan tetap ada kenaikan juga ya, tapi dampaknya untuk ke New Zealand sih ya kita lihat nanti ya. Lalu kita ada Gubernur Louis Pick ini di National Press ya di Sydney. Lalu di
Malam harinya kita ada ADP non-farm employment change dan juga ISM services PMI ya. ISM services PMI di sini diperkirakan sih masih di atas 50, masih above 50, yang dimana sih untuk perkiraan dari 55 ke 54,5. Ya, selama ini masih di angka 50 sih sebenarnya masih mengalami ekspansi, masih good lah bahasanya untuk di USD ya. Jadi itu di hari Rabu. Terus untuk di hari Kamis, sendiri kita ada yang penting itu adalah di Kanada dan di USD ya. Kanada sendiri mengenai employment change dan unemployment rate, yang di sini diperkirakan untuk jumlah orang yang bekerja untuk di Kanada itu mengalami penurunan dari 21.000 ke 10.000 ya. Untuk dari segi tingkat pengangguran dari 5% naik menjadi 5,1. Sebenarnya sih 5% di sini sudah mulai konstan ya. Dari bulan Januari 2023 kemarin, tingkat jumlah pengangguran itu selalu di angka 5%. Berarti Bank of Canada di sini dan juga para pemerintahnya itu berhasil menstabilkan jumlah orang yang menganggur di angka 5%. Itu hebat sih. Selama 3 bulan berturut-turut masih bisa stay di angka 5% itu sebenarnya hebat. Lalu seperti biasa ada tingkat pengangguran mingguan yang dimana akan mengalami kenaikan dari 198.000 sampai ke 200.000. Nah, di hari Jumat ya, ini agak lucu sih sebenarnya. Kalau dilihat itu di hari Jumat kita ada Good Friday. Berarti kalau Good Friday berarti menjelang Paskah ya? Paskah atau apa? Coba teman-teman mungkin bisa ke kolom komentar ya. Good Friday ini Paskah atau apa? Saya lupa sih ya tepatnya. Ya bisa kalau salah mungkin saya mohon maaf ya. Ya saya juga kurang tahu ya. Yang penting di sini ada Good Friday di hari Jumat. Semua market libur dari Amerika, Eropa, Asia, semuanya libur ya. Tapi di sini lucunya adalah kita ada berita mengenai NFP. Dan untuk NFP sendiri di sini diperkirakan tingkat penganggurannya akan stay di 3,6% ya. Stay di 36%, sedangkan untuk NFP-nya sendiri berkurang dari 311.000 menjadi 238.000 ya. Ini sih lebih bagus sebenarnya, walaupun tidak seperti yang di bulan lalu ya. 500.000 lawannya ekspektasinya 200.000, itu sangat jauh sekali sebenarnya. Nah kalau kita lihat untuk di sekarang sih kita NFP-nya 300.000 melawan 200.000 ya, tidak terlalu jauh lah ya. Terus untuk dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam dari segi per tahun ya, dari tahunan diperkirakan akan turun dari 4,6 menjadi 4,3. Untuk yang bulanan dari 0,2 meningkat ke 0,3. Jadi kalau dilihat sih ini lebih logis ya, ini lebih logis, bukan seperti yang terjadi di bulan lalu. Bahkan di bulan lalu itu data tingkat pengangguran itu 3,4, itu sangat kecil sih sebenarnya. Jadi otomatis kemarin itu di bulan Maret itu kita melihat pelemahan USD sebenarnya ya. Secara intinya sih pelemahan USD. Terus untuk di minggu ini bagaimana nih? Ya lucu sih ya, karena kalau dilihat selama 1 hari full hari Jumat itu libur, tapi kita ada NFP. Ya ini saya kasih gini dikit ya. Ini karena market libur dari Jumat ya. Market libur di hari Jumat karena ada Good Friday dan ada berita NFP, yang dimana biasanya data NFP ini sangat diperhatikan oleh semua kalangan, baik itu para investor, ekonomi, dan juga para trader, dan semuanya pokoknya yang menyangkut paut tentang keuangan. NFP di sini pasti sangat dilihat oleh market. Berhubung karena itu adalah hari libur, data NFP keluar di hari libur, saya rasa untuk di hari Jumat nanti volatilitasnya mungkin akan sedikit berkurang ya.
memang akan ada volatilitas karena uh, akan ada volatilitas memang, tapi tidak akan terlalu besar karena institusinya libur ya, institusi libur, perbankan libur, para yang stock market yang di New York itu libur, pokoknya semua institusi libur ya kan. Jadi orang yang ada di market ini cumalah si retail trader aja, retail trader dengan market, institusinya tuh nggak ikut. Jadi untuk dari segi volatilitas mungkin akan berkurang karena volumenya juga berkurang. Jadi dampak untuk NFP di hari Jumat ini tidak akan terasa langsung di hari Jumat ya. Kemungkinan ini akan terasa nanti di hari Seninnya, di hari Senin depan di tanggal 10 ya. Jadi hati-hati untuk nanti di tanggal 10 ya. Mungkin nanti akan saya sekalian bahas juga nanti hasil NFP-nya ketika ini keluar datanya ya. Di analisa fundamental mingguan seperti biasa di hari Minggu ya. Jadi untuk di minggu ini kalau boleh saya kasih tahu beberapa hal yang cukup penting untuk di minggu ini. Tentunya adalah dari segi bank sentral, yaitu dari Aussie dan juga New Zealand. Lalu juga ada data mengenai semua hal yang ada USD-nya. Karena di sini ada JOLTS job opening, lalu tapi sebelum itu ada ISM manufacturing PMI, lalu ada JOLTS job opening, ADP non-farm, lalu ada juga services PMI, lalu yang terakhir ada NFP. Ya, yang terakhir sih Kanada. Ya, ini Kanada karena ada tingkat jumlah orang yang bekerja dan juga jumlah pengangguran. Jadi kalau boleh saya urutkan sebenarnya untuk di minggu ini itu adalah dari segi mata uang USD, lalu Aussie, lalu NZD, dan yang terakhir Kanada. Tapi ingat, di hari Jumat sekali lagi karena kita market libur karena Good Friday, pada saat data NFP keluar, harap berhati-hati. Volumenya berkurang, volatilitasnya mungkin juga akan berkurang. Walaupun volatilitas berkurang, tidak serta-merta bahwa whipsaw ataupun pergerakan liar market itu tidak ada. Bisa aja terjadi karena sekali lagi retail trader itu banyak. Karena kita retail trader itu kan satu dunia. Ya, satu dunia kita nggak tahu berapa jumlah orang yang online ataupun yang klik market pada saat NFP di sini. Walaupun ada beberapa orang yang pasti merayakan Good Friday juga, terutama yang di negara barat ya kan. Tapi yang penting kita ini satu dunia retail trader. Jadi tentu aja pasti ada volatilitas walaupun tidak separah market open ya. Karena sekali lagi institusinya itu libur, bank-bank juga libur ya kan. Jadi otomatis kita mungkin akan melihat volume yang berkurang pada saat NFP untuk di hari Jumat ini. Ya, yang penting hati-hati aja, jangan sampai terlena walaupun volume dan volatilitasnya berkurang. Yang penting teman-teman selalu waspada aja. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Harap diperhatikan pair yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu yang pertama ada USD, lalu Aussie, lalu New Zealand, yang terakhir adalah Kanada. Supaya teman-teman nanti tahu kenapa pergerakan di 4 mata uang tersebut tiba-tiba mengalami volatilitas yang cukup tinggi ya. Karena dari segi kalender ekonomi seperti itu ya. Tapi jika ada suatu hal yang terjadi di luar kalender ekonomi, ya itu kita tidak tahu ya. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.